Usai Lebaran, BKN tingkatkan pelayanan publik bagi penerbitan NIP CASN. Jadi untuk teman-teman semuanya, teman-teman harus ketahui banyak beberapa instansi yang ada di provinsi, kota, kementerian, Pemkab itu masih bingung ya persiapannya. Jadi untuk teman-teman semuanya pantau terus instansi teman-teman yang atau daerah-daerah teman-teman sendiri-sendiri ya. Biar teman-teman nanti tahu perkembangannya itu bagaimana. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung Arik Channel. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau berita-berita terbaru dari Arik Channel. Teman-teman harus ketahui ya bahwa usai Lebaran itu BKN tingkatkan pelayanan publik bagaimana penerbitan NIP CASN. Simak ulasannya dengan baik-baik ya teman-teman semuanya. Ini dirilis tanggal 4 April 2025 itu sekitar setengah 7 lebih sedikit ya. Jadi jam 6.41 menit. Jadi usai libur Lebaran, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN itu mengajak seluruh jajaran pegawai di lingkungannya meningkatkan pelayanan dalam bekerja. BKN memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai keputusan pegawai seluruh Indonesia, baik yang sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN maupun yang telah lama mengabdi. Pelayanan kepegawaian saat ini terus mendapat perhatian, terlebih menuntaskan pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi 2024. Dan itu juga berlaku untuk teman-teman honorer se-Indonesia. Jadi teman-teman harus mencari informasi-informasi setiap harinya. Jangan diam duduk manis menunggu ibarat orang Jawa diceritani kancane. Sampean enggak ngerti beritane dhewe. Nah, itu ya seperti itu contoh bahasa Jawanya. Jadi teman-teman kalau bisa juga mencari informasi-informasi nanti kalau berkumpul bersama teman-teman, nah informasinya itu dituangkan ke teman menuangkan informasinya juga, terus ambil garis tengahnya informasi yang kalian dapat dari teman dan untuk kalian sendiri. Selain itu, proses pencatatan gelar juga menjadi prioritas yang terus diperbaiki pelayanannya oleh BKN. Karena hal ini berkaitan dengan peningkatan kualitas dari ASN itu sendiri. Nah, itu kan harus ya, teman-teman. Karena kalau tidak ada peningkatan ya, jadi teman-teman itu kerjanya lempeng, lemes, jadi tidak ada peningkatan kelas seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi ini dari BKN terus digali untuk peningkatan kualitas ya. Jadi biar semakin semangat kerjanya, terus ada jenjangnya seperti itu. Lantas, bagaimana dengan penerbitan NIP dan pengangkatan CPNS dan P3K
Formasi 2024. Di sini masih banyak teman-teman yang bertanda tanya dan ada beberapa daerah juga yang sudah mengatasi itu semuanya. Mungkin di daerah teman-teman sudah mengatasi masalah-masalah itu semuanya ya. Jadi yang tahu itu teman-teman sendiri di daerahnya teman-teman sendiri. Tahapan seleksi telah selesai dilaksanakan saat ini. Proses penerbitan honorer ya, penerbitan nomor induk pegawai atau NIP oleh BKN. Terus dikebut pengerjaannya. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau ada keterlambatan itu jangan disalahkan. Mungkin itu kesalahan itu dari kita sendiri. Kalau kita dimintai data itu masih banyak ibarat orang Jawa, alah sik urung kesusu kok sik nyantai ae. Contohnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman dimintai data, sebisanya langsung dikerjakan permintaan data itu ya. Jadi biar tidak molor prosesnya. Untuk penerbitan NIP CASN yang sedang dikerjakan BKN merupakan salah satu program prioritas yang menjadi perhatian Kepala BKN Zuldan Arif. Nah, dari BKN juga itu berusaha semaksimal mungkin ya untuk menyelesaikan masalah-masalah dan penerbitan NIP yang mungkin dari daerah teman-teman belum dikirim, terus dari BKN itu menagih terus-menerus. Tapi mungkin dari daerah teman-teman belum siap, terus ada yang daerah lain juga sudah siap seperti itu. Kepala BKN terus menghimbau seluruh pegawai BKN untuk terus meningkatkan produktivitas dan efektivitas pelayanan kepegawaian terutama penerbitan NIP CASN. Nah itu tadi ya. Itu dari pihak BKN juga terus menagih itu tadi ya. Menagih ke instansi-instansi yang ada di Pemkab, provinsi, terus instansi-instansi yang lain seperti itu. Rutin lakukan plat-doc cek ke wilayah kerja masing-masing terkait program-program yang akan dikerjakan seperti penyelesaian NIP CPNS dan P3K 2025. Tingkatkan komunikasi dengan instansi masing-masing, ucap Zuldan Arif, Kepala BKN. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lulus, jangan diem begitu saja. Tapi untuk teman-teman juga harus mencari informasi atau instansi teman-teman itu sudah menyelesaikan permintaan dari BKN atau belum, seperti itu. Jadi kalau teman-teman cuma diem saja, tidak teman-teman kawal, ya mungkin ya kita kan juga tidak tahu, ada dari instansi yang nakal itu tidak langsung diberikan tapi masih menunggu dan menunggu. Jadi itu nanti juga akan menghambat pelaksanaan pelantikan atau penyerahan SK ke teman-teman sendiri. Terkait itu, penerbitan NIP CASN dan P3K 2025, Kepala BKN Zuldan Arif, pegawai BKN harus proaktif untuk berkoordinasi dengan instansi pusat maupun daerah. Nah, itu ya teman-teman. Dari BKN itu tidak henti-hentinya berkoordinasi
selalu bersama instansi pusat maupun daerah. Teman-teman di Kangkrek BKN tolong segera dihubungi instansi-instansi yang belum mengajukan usulan penetapan NIP, CPNS, dan P3K 2024. Lanjut beliau. Nah, itu tadi ya teman-teman, sudah saya singgung ya. Jadi dari BKN pun itu menagih ya, menagih ke instansi-instansi. Jadi teman-teman harus mengawal itu semuanya ya, biar teman-teman itu lebih cepat diangkat. Kalau tidak teman-teman kawal, yaitu tadi mungkin lupa atau saking sibuknya tidak ada pemberitahuan. Nah, itu teman-teman harus mengawal. Proses penerbitan NIP, CP, CASN, dan P3K 2024 saat ini menjadi perhatian terlebih instansi Presiden agar dilakukan percepatan pengangkatan CPNS dan P3K tahun 2024. Nah, itu tadi ya, Presiden mintanya lebih cepat, lebih baik. Dan dari BKN itu juga menagih ke instansi-instansi yang ada di daerah, provinsi, Pemkab itu untuk segera yang belum mengajukan usulan NIP yaitu diminta segera mengusulkan, karena biar tidak terkendala atau mundur lagi untuk pengangkatannya. Ayo teman-teman semuanya, batas waktu paling lama juga telah ditetapkan pemerintah dalam proses pengangkatan CPNS dan P3K tahun 2024 yang diupayakan tahun 2025 ini seluruhnya prosesnya bisa dituntaskan, di mana pengangkatan CPNS harus tuntas paling lambat itu bulan Juni ya 2025, sedangkan P3K paling lambat proses pengangkatannya dilakukan Oktober 2025. Mudah-mudahan untuk teman-teman dari instansi teman-teman, silahkan teman-teman koordinasi dengan PPK teman-teman sendiri yang ada di daerah teman-teman biar lebih cepat pengusulan NIP-nya ya. Terus pengangkatan CPNS dan P3K formasi 2025 bergantung kepada penerbitan NIP yang pekerjaannya ada pada BKN pusat. Nah, jadi ada beberapa proses-proses ya teman-teman ya. Teman-teman itu nanti dari instansi teman-teman itu ke BKD daerah ya, kepegawaian daerah, terus nanti dari daerah itu ke BKN, terus itu. Nah, kalau dari daerah teman-teman itu pengusulannya terlambat, teman-teman juga untuk pengangkatannya juga akan terlambat. Jadi kalau bisa teman-teman itu kawal terus komunikasi bersama PPK teman-teman biar lancar, tidak ada halangan. Itu teman-teman juga harus mengawal. Jangan sampai teman-teman itu diem saja. Contohnya teman-teman sudah dianggap lulus ya, sudah mengisi DRH dan sebagainya. Nah, teman-teman kalau tidak dikawal ya, nanti itu tidak tahu ya apa ya, namanya manusia itu kan juga ada apa ya, luputnya atau lupanya seperti itu. Nah, teman-teman itu harus berkoordinasi kepada PPK teman-teman sendiri, ditanyakan gimana perkembangannya atau yang lain. Nah, teman-teman
bisa bertanya seperti itu. Untuk proses penerbitan NIP ya memang membutuhkan tahap panjang di mana dimulai dari melengkapi persyaratan dan data oleh CASN. Selanjutnya, Pemda dan instansi mengajukan usulan ke BKN. Pihak BKN akan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap berkas-berkas yang diajukan untuk diterbitkan NIP. Tahap selanjutnya, BKN ya akan meminta tindakan dari instansi maupun Pemda sesuai hasil verifikasi yang dilakukan BKN. Nah, itu tadi kan sudah saya singgung ya, teman-teman semuanya ya. Kalau teman-teman itu dimintai persyaratan untuk pengisian daftar riwayat hidup, teman-teman segera melakukan pendaftaran riwayat hidup ya. Karena kenapa? Kalau teman-teman itu molor, itu nanti semuanya juga akan molor seperti itu. Nah, lebih cepat itu lebih baik. Ya itu tadi ya. Setelah dinyatakan sudah lulus, teman-teman itu jangan santai-santai saja. Cari informasi lagi untuk perkembangan teman-teman itu gimana, seperti itu. Nah, untuk teman-teman semuanya, mungkin ada beberapa daerah ya itu setelah diverifikasi kan ada yang namanya berkasnya kurang atau tidak sesuai. Nah, itu teman-teman juga segera melengkapi, menyesuaikan biar teman-teman itu lebih cepat untuk pengangkatannya. Kenapa? Ya itu tadi, kalau terlambat itu teman-teman sudah bicara yang aneh-aneh. Tapi untuk teman-teman sendiri kalau dimintai teman-teman itu juga lambat seperti itu. Diusahakan kalau dimintai sesuatu untuk pemberkasan teman-teman segera dilaksanakan ya untuk teman-teman biar tidak terhambat semuanya. Kalau salah satu itu apa ya, ibaratnya orang Jawa itu ndak cak-cak ya teman-temannya semuanya itu terdampak. Terus hasil verifikasi dan akan ditindaklanjuti seperti berikut. Yang pertama, yaitu tadi ya sudah saya singgung terkait berkas tidak sesuai atau BTS. Terus berkas tidak lengkap atau BTL. Selanjutnya itu ada tidak memenuhi syarat atau TMS. Ketiga persoalan di atas harus tuntas agar seluruh CPNS dan P3K yang telah lulus bisa dilakukan penerbitan NIP dan pelantikan. Nah, itu tadi loh ya, teman-teman. Kalau teman-teman itu diminta untuk pemberkasan, segera melakukannya atau melaksanakannya ya. Biar secepatnya teman-teman itu dilantik. Ya, saya ulangi lagi ya untuk teman-teman. Kalau salah satu contoh instansi teman-teman itu ada satu orang yang apa ya, yang bahasa Jawanya itu mbalelo, tidak segera melaksanakan permintaan itu, yaitu nanti terdampak kepada teman-teman juga seperti itu. Kalau bisa semuanya harus dirangkul untuk menyelesaikan semuanya. Untuk itu, semoga peningkatkan pelayanan yang dilakukan BKN bisa mempercepat proses pengangkatan CPNS dan P3K
yang telah lulus pada formasi 2024. Mudah-mudahan informasi ini atau berita ini bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman menambah informasi buat teman sendiri. Sampai sini dulu Arik Channel menyampaikan informasi buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberi rezeki yang lancar, sehat selalu, tidak ada halangan sama sekali. Sampai sini Arik Channel undur diri. Selamat beraktivitas dan salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.